saya lanjutkan. Tadi sampai ke poin 5, kemudian selanjutnya adalah poin yang ke-6. Sekarang mekanisme atau aturan cara anjak piutang. Tadi membahas tentang disclosed factoring adalah penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur. Undisclosed factoring, penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi kepada customer. Secara umumnya adalah anjak piutang mengambil alih kredit macet. Jadi anjak piutang di sini mengambil alih kredit yang macet. Nah, itu sistemnya seperti apa? Bisa saya contohkan ketika di sini anjak piutang ya dalam sistemnya kepada perusahaan. Nah, debitur di sini adalah orang yang dipercaya untuk mengelola perusahaan. Kemudian dalam prosesnya, dalam perjalanannya, karena debitur ini tidak bisa mengendalikan sebuah sistem ya, maka debitur ini bisa diambil alih tanpa sepengetahuan debitur. Nah, ini yang mengambil alih siapa kira-kira ya? Yang ambil alih adalah di sini adalah disclosed factoring. Nah, di sini ketika ada kredit macet ya, kemudian debitur ini tidak bisa menguasai keadaan, maka langsung dan bisa diambil oleh tadi ya, disclosed factoring. Kemudian yang poin ke-7, with and without recourse. With recourse, bila debitur tidak mampu melunasinya kewajibannya, maka risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur. Misalkan ya, di situ jual beli mobil, katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian debitur di sini tidak mampu melunasi kewajibannya. Nah, maka risiko kredit yang macet tadi menjadi tanggung jawab kreditur, seperti itu. Dan pihak anjak piutang mengalihkan tanggung jawab penagihannya atau with recourse. Kemudian di sini dijelaskan anjak piutang di sini mengembalikan ya sepenuhnya kepada without recourse, seperti itu. Bahwasanya bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur. Nah, tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan risiko. Yang namanya perusahaan itu tidak mau risiko yang besar ya. Nah, caranya bagaimana kalau tidak mau risiko yang besar? Nah, tentu dalam pembiayaan asuransi ini ada yang namanya anjak piutang. Nah, disitulah nanti proses atau sistem yang bisa mengelola perjalanannya sebuah perusahaan ketika perusahaan itu mengalami kolaps atau mengalami bangkrut ya. Di anjak piutang disinilah nanti yang menanganinya dengan sistem-sistem yang ada. Nah, bukan kaitannya ketika ada kerugian itu tanggung jawab kreditur ya. Ini bukan, karena kreditur di sini adalah
yang menjembatani klien ya, agar perusahaan itu berjalan. Namun untuk sepenuhnya yang kaitan di sini adalah anjak piutang, bukan dari tanggung jawab kreditur. Kemudian tadi sampai mana ya? Sekarang adalah mekanismenya, aturannya. Mekanismenya anjak piutang dalam kegiatan ini melibatkan 3 pelaku utama. Pertama adalah anjak piutang atau faktor. Di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang menawarkan jasa atau anjak piutang. Contohnya ya, misalkan ada sebuah pengusaha ya, mana di situ mempunyai uang banyak ya. Nah, situ menawarkan kepada PT ya, PT Utama Karya selaku kreditor yang akan mengelola uang itu ya. Nah, kliennya atau supplier adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, dan nasabah atau customer atau debitur adalah pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Nah, ini melibatkan 3 orang seperti itu. Kemudiannya, tujuannya anjak piutang adalah menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian yang kedua, mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang. Dan ketiga, mencegah adanya perubahan dalam kontrak memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan. Tujuannya anjak piutang sini adalah agar debitur ini atau orang yang mempunyai saham atau uang banyak ya, rugi di perusahaan anjak piutang. Kemudian yang kedua, agar tidak terjadi perselisihan, karena Anda ketahui bersama, anjak piutang di situ secara legal hukumnya sudah jelas, maka untuk minimalisir kerugian tadi ya memang harus ada anjak piutang seperti itu. Kemudian jasa anjak piutang financing service, penyediaan pembayaran di muka 60% sampai dengan 80% dari total piutang nasabah, non financing service investigasi kredit sales. Jadi di sini bahasanya anjak piutang di sini menyediakan ya, pembayaran di muka 60 sampai 80. Misalkan ya, anjak piutang di sini biayanya adalah 1 miliar. Nah, kemudian pihak yang ikut terlibat di sini debitur ya, ataupun supplier ya, ini menyetujui perjanjian ini. Nah, dengan risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang. Nah, seperti ini. Jadi harapannya anjak piutang di sini adalah agar proses atau sebuah perusahaan itu maju lancar ya, tidak terjadi kerugian, sistemnya berjalan ya, maka harus adanya anjak piutang seperti itu. Nah, maka dalam proses perkembangannya anjak piutang ya, ini memang lambat karena orang lebih memilih berutang kepada pihak bank seperti itu. Kemudian dalam proses kedua belah pihak dalam konteks anjak piutang di sini harus melibatkan 3 orang. Yang pertama adalah kreditor atau bank, kemudian perusahaan, misalkan Jarum